ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الأعزاء rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya yang mulia dengan surat Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah karena surat ini adalah pembuka kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim. Surat Al-Fatihah juga dinamakan surat As-Salat atau surat As-Salat karena tidaklah sah salat seseorang kecuali dia harus membaca Al-Fatihah ini, sehingga dia menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Surat Al-Fatihah dinamakan juga As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, karena seorang muslim minimal 17 kali dia membaca surat Al-Fatihah ini sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ini, dan kalau kita lihat dalam Mushaf Utsmani, surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan di situ ditulis ayat pertama. Ulama sepakat bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Namun mereka berbeda pendapat apakah Bismillah ini masuk ke dalam ayat pertama ataukah dia merupakan pembatas antar surat, seperti surat-surat lain bahwa Bismillah tidak masuk ke dalam surat tersebut. Ar-rajih wallahu a'lam, yang kuat wallahu a'lam bahwa Bismillah tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Namun dibaca, terutama ketika dalam sholat, itu dibaca Bismillah itu. Namun sunnahnya tidak dijaharkan. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma kanu la yajharuna bi bismillah. Ketika salat jahriyah, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillah. Dan ketika mereka tidak mengeraskan, jelas mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang imam atau seorang yang salat sendirian namun salatnya jahriyah, ketika dia membaca Al-Fatihah itu yang dikeraskan mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah dibaca tapi pelan. Kan mulai yajharuna bi bismillah. Selagi para sahabat tidak mengeraskannya, kita mengikuti mereka. Ya. Apa dalil bahwa bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah? Yang pertama adalah hadis tadi, bahwasanya Rasulullah dan para sahabat ketika mereka menjadi imam tidak mengeraskan bacaan bismillah, namun langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama. Yang kedua, bahwasanya dalam hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, qasamtus salata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Aku bagi salat ini menjadi 2 bagian, antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang Allah mulai? Idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillah,
Rabbil alamin. Allah memulai dengan alhamdulillah, tidak memulainya dengan bismillah. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah memang dimulai dari alhamdulillah. Idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba dalam salatnya membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamadani 'abdi. Allah menyebutkan bahwa hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya 'abdi. Kalau hambaku membaca ar-rahmanir rahim, Allah yang maha pengasih dan Allah yang maha penyayang, Allah menjawab, Allah telah hambaku telah meluhurkanku, telah memujaku. Jadi ketika surat Al-Fatihah dibaca dalam salat, itu terjadi dialog antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menguatkan bahwasanya memang Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Namun dalam Rasmul Utsmani dan Mushaf Utsmani itu Al-Fatihah dikasih ayat 1, dikasih nomor 1, berarti dia ayat pertama. Ala kulli hal itu berdasarkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun mereka sepakat bahwa Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ya. Nah, kalau alhamdulillah itu ayat pertama, di mana dipotong ayat ke-6-nya? Ya. Di ghairil maghdubi alaihim, atau ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, atau di ghairil maghdubi alaihim ayat waladdallin ayat lain. Al-Qur'an kita akan bahas tentang tafsir surat Al-Fatihah ini secara global insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Atau sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bismillah, dengan menyebut nama Allah artinya musta'inan. Bismillah, memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Atau bismillahi abda, dengan menyebut nama Allah aku mulai. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini yang masyhur dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sebenarnya Ar-Rahman itu berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya sifatullah dzu rahmah, sifat Allah yang memiliki kasih sayang kepada hambanya secara umum, baik mereka muslim maupun kafir, baik di dunia maupun di akhirat. Kita sering dengar bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia yang mencakup muslim maupun kafir, sedangkan Ar-Rahim adalah khusus untuk orang-orang Islam di surga kelak. Sering mendengar ini kan? Tapi tafsir yang rajih bahwasanya Ar-Rahman adalah sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang, baik di dunia maupun di akhirat, baik kepada muslim maupun kepada orang-orang kafir. Ar-Rahim sifat Allah al-wasilah, atau fi'lullah al-wasilah bi rahmati. Sedangkan Ar-Rahim adalah perbuatan Allah yang menyampaikan kasih sayangnya. Jadi Ar-Rahman sifatnya, Ar-Rahim perbuatan Allah yang menyampaikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Tentunya kalau di dunia umum kepada seluruh hambanya, di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman. Itu makna yang rajih dari tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Allah SWT menyebutkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Segala pujian, segala keluhuran, segala sanjungan yang benar-benar berhak mendapatkan sanjungan dan pujian hanya Allah semata. Tidak boleh kita memuji kepada selainnya. Rabbil alamin. Kenapa Allah SWT berhak untuk dipuji, berhak untuk dipuja dan disanjung? Dialah Rabbul Alamin, dialah pencipta alam semesta.
Dialah yang mengatur dan mengurus semua yang ada di muka bumi ini, baik alamul jamadat, baik yang terkait dengan makhluk-makhluk yang berupa benda mati seperti planet, bintang, langit, bumi dan seisinya, maupun yang berupa makhluk hidup seperti manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwal muhyi wal mumit. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang menentukan nasib mereka. Bahkan tidak ada daun yang jatuh pun kecuali dengan izin Allah dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengetahui sekecil apapun yang ada di dunia ini kecuali di dalam liputan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia mencari pesawat yang begitu besar yang seharusnya mudah ditemukan, itu banyak pesawat yang sampai saat ini belum diketahui di mana letaknya dan di mana keberadaannya. Yang sudah ketahuan jatuhnya di tempat yang diketahui seperti kemarin Air Asia, sudah ketahuan tempat jatuhnya kira-kira di lingkupan Laut Jawa. Sampai sekarang belum ditemukan semua. Bahkan bangkai pesawat pun belum ditemukan. Subhanallah. Tapi manusia kadang-kadang sombong. Oh, ini hasil kerja keras kami, ini karena kecanggihan alat kami, ini karena tim SAR kami yang hebat dan seterusnya. Baru seperti itu sudah bangganya luar biasa. Seolah-olah Allah itu gak ada. Semuanya disandarkan pada kemampuan manusia. Seperti Qarun yang dia kaya mengatakan ini adalah karena ilmu yang Allah berikan kepadaku. Masih mending dia menyebut ilmu yang diberikan Allah atau ilmu yang Allah berikan kepadanya. Jadi manusia, subhanallah, zaluman jahul. Dia berbuat aneh dan bodoh, merasa sombong, merasa mampu dengan apa yang dia miliki. Padahal pesawat yang begitu besar aja gak bisa ditemukan. Allah Subhanahu wa taala, apalagi pesawat yang sebesar itu, sampai daun yang kering kemudian jatuh saja Allah tahu, apalagi yang lebih besar dari itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah yang maha agung. Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta, Allah pengatur alam semesta, dan Allah yang menghidupkan serta mematikan dan memberi rezeki kepada mereka. Makanya Allah lah yang berhak untuk dipuja, Allah lah yang berhak untuk diagungkan. Ar-Rahman Ar-Rahim, sama dengan tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sifatullah dzur-rahmah, sifat Allah yang maha kasih sayang, yang memiliki kasih sayang yang sempurna kepada hambanya. Ar-Rahim adalah perbuatan Allah yang menyampaikan kasih sayangnya kepada hambanya. Al-Wasil li rahmatihi ibadi. Maliki yaumiddin, dialah Allah yang akan menjadi raja di hari pembalasan nanti. Malik, raja atau pemilik. Yaumiddin, pada hari pembalasan disebutkan yaumiddin. Kenapa disebut yaumiddin? Karena semua manusia dan semua makhluk akan dibalas perbuatannya pada hari itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan di dunia sekalipun hanya sebesar dzarrah, sebesar biji yang sangat kecil, atau seperti semut yang berwarna merah, atau sering kita terjemahkan dzarrah itu seperti atom, sebesar atom. Khairan, kalau dia kebaikan Allah akan
balas dan dia akan melihat balasannya, sekalipun hanya tersenyum kepada saudaranya, sekalipun hanya menyingkirkan duri dari jalan, sekalipun hanya memberikan segelas air minum. Itu kebaikan yang Allah akan balas dan dia akan lihat kebaikan dan balasan dari perbuatan di dunia itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebalikannya, barang siapa yang berbuat buruk, sekalipun hanya sebesar biji sawi, sebesar semut merah yang kecil, atau sebesar atom, dia akan melihat balasan perbuatannya. Tentunya kalau tidak Allah ampuni. Jadi sekalipun hanya mungkin mencibir dengan bibirnya, sekalipun hanya menghina dengan atau mengejek dengan kerlingan mata. Karena ada orang mengerlingkan mata untuk mengejek, atau hanya begini, misalkan menjatuhkan dengan jempol, tapi tujuannya menghina, merendahkan orang lain. Kelihatannya perbuatan yang tidak ada artinya, atau hanya sekedar gaya-gayaan. Tapi kalau niatnya untuk menjatuhkan saudaranya, menjelekan saudaranya, maka itu akan dilihat balasannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Disebut hari pembalasan karena semua orang akan dibalas perbuatannya. Yang baik dibalas dengan surga, yang buruk dibalas dengan siksaan dan neraka. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengadili hewan. Hewan yang dulu di dunia merasa kuat karena memiliki tanduk, kambing yang bertanduk nanti dicopot tanduknya dan dikasihkan kepada kambing yang tidak bertanduk. Supaya apa? Supaya membalas. Dulu dia di dunia dianiaya sama kambing-kambing yang bertanduk, dibalik. Subhanallah. Ini menunjukkan keadilan Allah yang luar biasa. Sekarang yang berkuasa bisa mengambil harta rakyatnya seenaknya, dia bisa menggusur, dia bisa mengharuskan bayar upeti dan seterusnya. Nanti di akhirat dibalik. Hewan aja diadili, apalagi manusia. Hewan yang dulu di dunia teraniaya karena gak punya tanduk, dikasih tanduk supaya bisa balas. Apalagi manusia mungkin dipukul tanpa sebab, diambil hartanya, kerja gak dibayar, difitnah. Banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan manusia. Jangan khawatir, di akhirat pasti akan diadili, sekalipun di dunia kalah. Orang muslim ketika melihat seperti ini seharusnya tidak bersedih lagi. Sekalipun di dunia teraniaya, maka di akhirat dia akan menjadi mulia, karena Allah akan berada di sampingnya ketika dia bersabar. Itulah Yaumuddin, hari pembalasan dan hari keadilan. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian seorang hamba memberikan persaksian dan sumpahnya, iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Iyyaka, hanya kepadamu. Di sini didahulukan dari kata-kata na'budu. Kenapa tidak disebutkan na'budu wa nasta'inu iyyaka? Kami menyembah dan mohon pertolongan hanya kepadamu. Kenapa didahulukan iyyaka dulu? Ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu memang sama sekali tidak boleh meminta pertolongan dan tidak boleh memberikan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah semata. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Karena sesembahan sama sekali tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan sesembahan atau ibadah, kita tahu maknanya luas, bukan hanya sekedar sujud, bukan hanya sekedar ruku, hanya sekedar berdoa. Namun ibadah itu adalah maknanya luas sekali, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan al-ibadatu ismun jami'. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah adalah nama yang universal, makna yang umum, yang mencakup segala sesuatu yang diridhoi Allah. Apa saja yang diridhoi Allah itu ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Antum membantu saudaranya yang kesusahan, perbuatan mulia, dicintai dan diridhoi Allah, itu ibadah. Antum mencari rezeki yang halal untuk keluarga, diridhoi dan dicintai Allah, itu ibadah.
Antum mengajak teman untuk belajar, menjemput temannya yang mungkin gak punya kendaraan untuk ngaji, menunjukkan jalan orang yang tersesat, semuanya adalah perbuatan baik yang dari Allah dan dicintainya, itu ibadah. Jadi ibadah bukan hanya yang mahdhah saja seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah dan seterusnya dari ibadah-ibadah kita, tidak. Lebih luas dari itu. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal, baik itu merupakan perkataan seperti baca Quran, zikir, nasihat, ya, tutur kata yang baik, itu aqwal. Wal af'al, dan perbuatan. Perbuatan seperti jihad, ya, seperti haji, seperti sholat, seperti zakat dan seterusnya. Menyingkirkan duri dari jalan, membawakan barang punya orang untuk diangkat ke kendaraannya atau dipindahkan ke rumahnya. Semuanya adalah perbuatan yang bernilai ibadah. Al-zahirah wal batinah minal aqwal wal af'al, al-zahirah wal batinah. Baik perbuatan itu kelihatan, al-zahirah, bisa dilihat manusia, ya, semua perbuatan aktivitas yang bisa dilihat manusia itu yang disebut dengan ibadah al-zahirah. Ya, seperti sholat, orang kelihatan sholat, orang bayar zakat kelihatan, haji kelihatan, baca Quran kelihatan. Al-batinah, ada ibadah-ibadah yang sifatnya batin, tidak kelihatan, hanya dia dengan Allah yang tahu. Kira-kira apa ibadah yang batin? Sofwan, ikhlas. Ikhlas dalam hati, nggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang lihat pikirannya riya karena dicatat, karena diumumkan di mikrofon atau di masjid, karena mungkin ada yang melihatnya, disaksikan orang dan seterusnya. Mungkin pikirannya riya, tapi kita nggak bisa katakan riya selagi di hatinya ikhlas, ya, karena itu masalah hati. Ikhlas itu masalah hati. Riya dan ikhlas itu masalah hati. Kelihatannya riya mungkin, tapi hatinya ikhlas, maka dia ikhlas, ya, amalnya diterima. Kebalikannya, mungkin dia beramalnya diam-diam, mungkin yang tahu hanya dia dengan yang dikasih saja. Tapi kalau di dalam hatinya ada keinginan supaya dia dianggap orang dermawan, supaya dianggap dia orang yang membantu orang yang kesusahan, di dalam hatinya ada keinginan untuk diketahui sekalipun hanya oleh orang yang menerima doa, maka dia tidak ikhlas dan riya karena niat di dalam hatinya seperti itu. Jadi ikhlas dan riya tidak bisa dihukumi dari luar. Kenapa? Karena itu adalah amalan hati. Apalagi ibadah lainnya. Iman, iya, keimanan jelas merupakan amalan hati dan amalan yang luar biasa. Bahkan itu merupakan inti dari keislaman seseorang. Apalagi khauf, rasa takut, ya, rasa takut, terutama rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksanya, takut akan ibadahnya jangan-jangan tidak diterima, itu merupakan ibadah. Nah, apalagi mahabbah, cinta, rasa cinta juga ibadah, ya. Raja, berharap juga ibadah, dan banyak sekali yang sifatnya merupakan amalan-amalan hati dan itu merupakan ibadah al-batinah, ya. Iya karena butuh, wa iya karena nasta'in, dan hanya pada Allah yang mohon pertolongan. Pertolongan di sini maksudnya adalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak mampu untuk melakukannya. Minta tolong dari bencana, minta tolong diselamatkan dari wabah penyakit, dari kemiskinan, dari kesusahan hidup. Itu semuanya adalah hanya Allah yang bisa memberikan. Seseorang tidak boleh minta jodoh kepada kuburan, kepada wali fulan yang sudah meninggal, ya. Kalau kita minta tolong untuk didoakan sama orang yang masih hidup, nggak apa-apa. Orang yang masih hidup, karena kita anggap dia mungkin lebih saleh, doanya lebih mustajab, itu nggak apa-apa, karena Rasulullah SAW sendiri, beliau pernah minta doa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab juga disarankan untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tabi'in yang Rasulullah nggak ketemu dengan beliau, tapi Rasulullah memberitahukan bahwa nanti ada orang yang datang dari Yaman, ada rombongan yang datang dari Yaman, kemudian
kemudian di antara mereka ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dikatakan doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa apa saja dikabulkan. Barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah SAW, ini pada sahabat, barang siapa di antara kalian yang bisa bertemu dengannya, kalau bisa mintalah didoakan pada Allah padanya. Ketika Rasulullah wafat, tentunya Uwais belum datang karena tabi'in itu orang yang beriman dan tidak ketemu dengan Rasulullah SAW. Namun mereka bertemu dengan sahabat. Pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu datanglah wafat kelompok dari Yaman, rombongan, dan langsung Umar bin Khattab ingat hadis ini. Dan beliau menanyakan, mencari, "Wa afikum Uwais Al-Qarni?" Apakah di antara kalian ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni? Kemudian mereka memberitahukan, iya, di antara kami ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Tandanya apa? Tandanya dia memiliki belang putih di kakinya. Mau dirham ada sekitar sebulatan uang dirham yang belum hilang. Orang yang punya penyakit kulit, nasallallahu alaihi, apa istilahnya di kita? Sopak atau apa? Bukan, kalau dia cuma putih aja. Sopak ya. Jadi bukan koreng dan kudis, bukan, tapi sopak. Jadi yang tidak ada warnanya, kulit yang tidak ada warnanya itu bisa diobati. Nah, itu sembuh kecuali mau dirham. Ada sedikit yang belum sembuh. Dan itu memang benar dilihat ada ketika Umar disebutkan bahwa ini adalah Uwais Al-Qarni, diperhatikan memang ada di bagian kakinya ada seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW persis. Ada mau dirham sebesar uang koin dirham yang belum hilang, masih putih. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta doa kepadanya. Subhanallah. Padahal Umar lebih mulia dari sisi keagamaan dan syariah. Beliau minal mubasysyirin bil jannah. Umar bin Khattab termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namun beliau minta didoakan pada Uwais Al-Qarni karena dikatakan oleh Rasulullah bahwa Uwais Al-Qarni doanya mustajab. Kenapa mustajab? Karena kana baran bi ummi. Karena Uwais Al-Qarni sangat berbakti sama ibunya. Subhanallah. Jadi orang yang berbakti sama orang tua dan ibunya itu doanya mustajab. Dan Uwais Al-Qarni dikatakan sahabat yang paling tabi'in yang paling mulia. Di kalangan tabi'in yang paling mulia adalah Uwais Al-Qarni. Sekalipun ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib dan yang lain. Ini boleh minta doa kepada orang yang masih hidup, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah meninggal, hatta Rasulullah pun tidak boleh kita minta doa kepada beliau karena hubungan kita dengan beliau sudah terputus dengan dunia yang berbeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Setelah kita menyatakan bahwa kita tidak akan berdoa dan beribadah dan minta tolong kecuali kepada Allah, ini menyebutkan amal saleh, kemudian kita bertawasul dengan amal saleh itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa? Apa ya jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat pada mereka, yaitu kaum mukminin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, yaitu di kalangan orang-orang Yahudi. Dikatakan mereka dimurkai karena mereka berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Mereka pintar membaca Alkitab, membaca Taurat, Injil, ya, namun mereka tidak mengamalkannya. Pintarnya untuk ngakalin orang, ya. Dan juga waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Itu nomor satu adalah orang-orang Nasrani yang mereka rajin ibadah namun tanpa ilmu. Ibadahnya nyanyi-nyanyi. Kalau punya dosa bisa ditebus dengan uang. Ada cek pengampunan dosa. Jadi agama ini dijadikan mainan, dijadikan barang dagangan. Yang senang siapa? Yang senang pasturnya, pendetanya, ya, bahkan dengan segala cara mereka menghalalkan untuk memenuhi keinginan mereka dan hawa nafsu mereka. Makanya tidak mustahil
Dan tidak heran kalau orang Kristen itu dananya besar sekali, karena memang pengikutnya diharuskan untuk membayar dan diajak untuk membayar demi kemajuan agama mereka. Makanya kalau namanya misionaris itu fasilitasnya luar biasa. Dulu saya punya teman dan sekarang menjadi dai yang terkenal, mungkin antum pernah lihat videonya, dari Medan, Nababan. Ya. Itu dulu dia pendeta, misionaris, calon pendeta. Katanya ketika dia melakukan misinya ke pedalaman Indonesia, kayak ke Irian, ke daerah timur dan seterusnya, itu fasilitasnya apa? Pesawat khusus, helikopter khusus, dan itu di Halim parkirannya banyak. Nggak ada dai-dai Islam yang punya pesawat atau fasilitas seperti itu. Mereka punya pesawat-pesawat khusus untuk menjangkau pedalaman, pedalaman di hutan sana, keiringan. Mereka sepan pesawat sampai ketemu dengan orang-orang yang mau dikristenkan. Kemudian mobilnya mewah, rumahnya bagus. Tapi giliran dia menyatakan keislamannya dan mendapat hidayah, semuanya dicabut. Fasilitas semuanya diambil sama gereja. Ya jelas, karena dia murtad menurut mereka ya. Dia mendapat hidayah. Akhirnya dia pakai apa? Pakai Vespa buntut. Ya waktu itu kuliah di Jakarta, ada kelasan. Ya. Tapi beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sekalipun hanya pakai Vespa yang dulu pakainya mungkin mobil mewah, dan dulu rumahnya besar dan bertingkat, sekarang dikontrakkan mungkin 1 petak, tapi beliau mendapatkan keterangan hidup karena dengan masuknya cahaya Islam ke dalam dirinya. Ya. Namun dia hanya membayangkan, ini loh gambaran perbedaan fasilitas yang diberikan oleh agama Kristen dengan Islam. Memang Islam belum mampu memberikan fasilitas seperti itu, tapi seorang merasa tenang ketika dia mendapatkan hidayah dan merasa semangat untuk menyebarkan Islam, karena memang itu yang agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ketika orang-orang di sekitar beliau memberitahu bahwa Kristen atau Eropa menyediakan jutaan dolar atau triliunan dolar untuk misionaris atau para misionaris atau penyebaran agama mereka, menyediakan pesawat, menyediakan rumah sakit, menyediakan pengobatan gratis, segala macam untuk menyebarkan agama mereka, agama Kristen. Sementara orang Islam boro-boro sampai seperti itu. Syekh Bas jawabannya ringan. Kata beliau tidak gentar, beliau tidak merasa kerdil dengan Islam yang mungkin tidak seperti mereka. Beliau mengatakan dan mayyit, katanya. Agama Kristen itu jenazah, bangke, sehingga butuh orang yang membawanya kemana-mana, dibawa, didorong, pakai pesawat dengan segala macam hal yang menggiurkan dan menarik mereka. Orang tidak ada yang masuk Kristen kecuali ima dengan Indomie, ima dengan uang, ima dengan baju, ima dengan sekolah gratis, pengobatan gratis. Sementara Islam, dia adalah agama yang hidup, yang dia akan jalan sendiri, baik ada yang mendorong ataupun tidak, baik ada yang membiayai atau tidak, Islam akan menyebar, karena itu agama fitrah. Subhanallah, ini jawaban seorang alim yang benar-benar mengetahui hakikat Islam dan tidak silo dengan kehebatan orang-orang non-muslim. Ya, wajar saja mereka itu bawa bangke nggak bisa jalan, kecuali harus digotong kemana-mana. Iya kan? Harus ada yang membawa dan menyebarkannya dengan berbagai fasilitas, dan yang membawa bangkai juga nggak mau dibayar kecil, harus gede bayarannya. Coba antum bawa jenazah dengan bawa orang hidup, miswar 20 real mau kalau hidup, tapi kalau jenazah mana mau, ya kan? Kenapa? Karena resikonya besar, kemudian orang juga rata-rata takut sama jenazah, ya kan? Mau berdua doang. Kalau orang hidup ya mobilnya mogok dia bisa jalan, tapi kalau jenazah nggak disampaikan dia yang dituntut. Alhamdulillah,
berbuat baik oleh kita maupun oleh orang lain. Maka jadilah kita orang-orang yang berusaha menyebarkan Islam ke saudara-saudara kita. Nah, jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ditunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya ahlus sunnah wal jamaah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tafsir singkat dari surat Al-Fatihah, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali dengan tafsir surat An-Nas insyaallah.